Welcome to my channel. Halo, salam sehat. Selamat hari Selasa teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa, masih dari Doha, Qatar. Dan seperti janji gua akan bikin video berikutnya terkait dengan ngutak-atik peluang Indonesia apakah bisa lolos ke babak 16 besar tanpa sedetik pun atau sebelum sedetik pun bermain menghadapi Jepang. Dan banyak memang kesimpang siuran, banyak beberapa versi yang mencoba untuk memprediksi ya atau mengulik tentang kemungkinan tersebut untuk paling tidak lolos sebagai satu dari 4 peringkat 3 terbaik di Piala Asia kali ini. Nah, jadi peluang itu masih sangat besar teman-teman, karena dengan kalahnya Cina dari Qatar di grup A, sehingga saat ini peringkat 3-nya dari 6 grup itu sudah 1 gugur. Jadi tersisa yang punya peluang itu 5 yang memperebutkan 4 tiket. Nah, setelah gua rangkum, gua kumpulkan dari berbagai sisi, dari berbagai kemungkinan, ternyata peluang kita untuk lolos ke fase berikutnya itu sangat besar. Bahkan tanpa kita bermain atau sebelum lawan Jepang sekalipun. Bahkan kalaupun kita main kita kalah pun, kita masih bisa lolos dengan catatan hasil di grup lain itu membantu kita atau secara tidak langsung menolong kita. Nah, oleh karena itu di edisi kali ini gue akan bahas, karena ini agak rumit teman-teman ya. Ini kita bicara angka, term and condition, ada syarat-syaratnya, harus menang berapa di grup lain. Jadi bahasnya gue akan coba ngedit dengan visual atau dengan grafis yang memudahkan kalian lah untuk memahami ini ya. Walaupun gue ngeditnya nggak terlalu jago, tapi gue akan berusaha segampang mungkin kalian mengerti. Intinya adalah ada 4 sekarang ini ya, saat ini gue berbicara, ini gue ngerekam pukul 00.03 dini hari Selasa. Jadi intinya ada 4 skenario kita bisa lolos ke babak 16 besar, dan itu sangat besar teman-teman. 3 skenario itu tanpa peduli apapun hasil kita dengan Jepang, 1 di tangan kita sendiri. Artinya kalau kita lawan Jepang itu tidak kalah, otomatis kita pasti lolos. Itu. Tapi kalaupun kita lawan Jepang kalah, 3 skenario dari grup lain ini bisa membantu kita untuk lolos. Nah, gue akan karena ada 3 grup nanti yang akan kita ulas, jadi tiap grup akan gue taruh grafisnya di salah satu sisi inilah ya, biar kalian bisa dengan gambar memvisualisasikannya, dan juga kemungkinan ataupun syaratnya, hasilnya seperti apa, gue akan share di sini. Jadi lu lebih gampang untuk mengartikannya. Oke, langsung aja. Skenario pertama kita akan bahas dari grup B ya. Ini akan main tanggal hari Selasa ya, hari ini berarti ya, udah masuk hari Selasa nih, tanggal 23 Januari jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Syaratnya simple, yaitu imbang. Kalau ini imbang, maka kita sudah lolos teman-teman. Karena poin dari grup B ini, peringkat 3-nya tidak akan mungkin poinnya melewati kita. Jadi kita udah pasti masuk ke babak 16 besar. Catat ya. Kalaupun di partai antara Syria dan India ini ada pemenangnya, artinya kita beralih ke skenario kedua. Oke, nanti gue share juga nih ininya, grafisnya. Skenario 2 itu di hari yang sama dari grup C, main jam 10 malam. Nah, makanya kita nonton juga nih pertandingan lain untuk menunggu apakah ada mukjizat, ada keberuntungan kita bisa lolos bahkan tanpa atau sebelum bermain melawan Jepang. Jadi dari grup C ada Hong Kong melawan Palestine di hari yang sama jam 10 malam. Kalau ini juga imbang, maka dari grup C ini peringkat 3-nya juga tidak mungkin poinnya melewati kita. Kita juga bisa lolos. Tadi seandainya tadi skenario 1 nggak berjalan, ini skenario kedua. Nah, seandainya ini juga nggak jalan, artinya antara Hong Kong dan Palestina ada pemenang, maka skenario ketiga itu hari Rabu tanggal 24, yaitu kita main sendiri. Artinya kita akan bermain lawan Jepang, kita semua tahu di Altumama jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Kalau kita tidak kalah dari Jepang,
ya pasti otomatis kita akan lolos. Seandainya skenario 1 tidak berhasil, jadi Syria India ada pemenangnya, skenario 2 juga sama, Hong Kong dan Palestina ada pemenangnya, kemudian let's say kita kalah dari Jepang, itu kita belum pasti tidak lolos, teman-teman. Besoknya tanggal 25 hari Kamis dari grup F itu ada pertandingan antara Kyrgyzstan dan Oman. Ya kan, kalau kita lihat ini Kyrgyzstan saat ini mengumpulkan Oman itu 1, Kyrgyzstan itu 0. Artinya kalau mereka bermain imbang, poin mereka pun tidak akan mungkin peringkat 3-nya tidak akan mungkin mengejar poin kita. Kita sudah poin 3. Gitu. Jadi kita berharap Kyrgyzstan, Oman itu imbang seandainya skenario 1, 2, dan 3 tidak berjalan. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana banyak probability atau katakanlah jalan untuk tim nasional kita bisa lolos ke 16 besar apapun ya hasil antara Indonesia dan Jepang di Altumama nanti. Nah, ini tentunya merupakan berkat buat kita ya, karena boleh dibilang dengan sistem ini kita cukup diuntungkan dengan sistem head to head. Ya kita tahu misalnya kita dengan Vietnam, sudah pasti Vietnam nggak mungkin loncat ke peringkat ketiga kan. Karena apa? Karena ya kita ketika bertemu Vietnam sudah menang 1-0. Nah, beda dengan sistem FIFA. Mereka menggunakan sistem selisih gol. Sehingga sampai akhir pun kalau seandainya menggunakan sistem FIFA, Vietnam itu masih ada kemungkinan untuk meloncat ke peringkat ketiga. Tapi anyway, balik lagi, jadi ini adalah skenario yang paling mungkin menurut gue ya, paling komplit. Jadi mudah-mudahan gue bisa ngeditnya dengan baik, memberikan grafiknya juga dengan jelas, sehingga bisa kalian cerna juga lebih gampang. Nah, mungkin sebelum gue tutup, tentunya juga kalian yang masih ingin mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia, gue informasikan sekali lagi hari Selasa nanti siang jam 12 waktu sini ya, berarti jam 4 sore waktu Indonesia Barat, itu akan dilangsungkan konferensi pers tim nasional Indonesia di Main Media Center di Masrep. Dan dari informasi terakhir yang gue terima, ini A1 Sintayong akan ditemani oleh Egy Fikri Maulana. Jadi di preskon pertama itu Asnawi kapten, kemudian yang kedua melawan Vietnam itu preskonnya Sintayong ditemani oleh Jordi Amat, dan nanti preskonnya akan ditemani Egy Fikri Maulana. Artinya kalau kita bicara dari pengalaman, maka Egy hampir pasti akan ditampilkan di partai melawan Jepang nanti hari Rabu. Nah, setelah preskon jam 12, biasanya sekitar setengah jam, dan nanti kalian bisa nonton juga live tayangannya di AFC, di kanal AFC. Kalian bisa nonton biar kalian juga bisa cepat dapat informasi dan juga bagaimana suasana di ruang konferensi pers. Mungkin juga kalian ada yang mau nitip pertanyaan, nanti kalau ada yang mungkin bagus gue akan sampaikan ke Sintayong. Dan setelah itu jam 2-nya, sekitar jam 2 akan dilanjutkan dengan training di Al Egra di lapangan atau pitch 2, dan ini memang tempat latihan resmi dari tim nasional Indonesia. Dan sengaja sekali lagi gue informasikan ke kalian kenapa dipilih jam 2 siang latihannya, karena nanti pun waktu kita menghadapi Jepang itu pertandingannya juga dilaksanakan siang jam 2.30 kalau nggak salah. Jadi ini untuk aklimatisasi para pemain itu terbiasa dengan cuaca yang memang kalau jam 2 siang lah ya di sini memang lumayan terik panas, walaupun nanti bisa ekstrim ketika malam itu jadi dingin. Dan tentunya gue akan juga meliput kegiatan tersebut, perkembangan dari tim nasional Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah memantau channel gue. Mudah-mudahan pemaparan gue tadi membantu kalian, dan tentunya kalau kita melihat dari situasi ini yang dibutuhkan adalah teman-teman doa, karena kita sudah benar-benar diberkahi dengan situasi yang sangat menguntungkan dan sangat besar ya. Mungkin kalau gue boleh memberikan persentase itu 99%, jangan 99 deh, mungkin 98% kita ini punya kans besar untuk lolos ya. Karena tadi itu skenario yang memang sangat favor ke kita. Dan tentunya sekali lagi kalian yang belum
subscribe channel gua, subscribe, nyalain loncengnya supaya kalau ada berita-berita yang seperti ini, ada video-video gue yang terbaru yang update, kalian nggak ketinggalan untuk memantau, mengikuti perkembangan atau perjalanan tim nasional di Piala Asia kali ini. Kita berharap tentunya semoga ada keberuntungan dan kita bisa lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan tentunya gue akan lebih lama di sini ya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Ciao.